Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia semuanya. Selamat datang, ini adalah pembacaan secangkir kopi tarot. Salah satu acara dari Katanya Tarot yang biasanya aku bikin seminggu sekali dan aku naikinnya setiap hari Sabtu. Apa kabar? Apa kabar? Mudah-mudahan aku sih selalu dan senantiasa selalu berharap yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik buat kalian semua, dan sehat selalu, diberikan kelancaran selalu. Kalau misalnya pun lagi ada kesulitan, misalnya lagi ada masalah, diberikan kesabaran ya, diberikan solusi yang terbaik buat kamu semua. Kalau memang ada yang sakit, diberikan pemulihan ya. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah salah satu acara dari Katanya Tarot Indonesia yang aku bikin sambil minum kopi, sambil baca, dan energi yang dibacakan, pesan-pesan yang disampaikan adalah energi yang pada saat ini memang tertumpah di dalam kartu-kartu aku, dan itulah yang aku bacakan dan aku sampaikan. Jadi sangat lepas, bebas, santai ya. Bisa resonate, bisa enggak, bisa sesuai dengan situasi kalian, bisa enggak. Pokoknya jangan pernah dipaksakan. Kalau memang ini bukan uh, seperti apa yang kalian rasakan, ya ini berarti bukan readingan untuk kamu. Termasuk kalau kamu nggak nyaman dengan apa yang kamu lihat di semua hal di dalam video ini ataupun di channel ini, baik dari cara aku membacakan, dari durasinya, dari penempatan ikan dan lain sebagainya, jangan dipaksakan ya. Silakan move on, cari hal yang memang sesuai dengan kriteria kamu pastinya. Kalau menyangkut orang lain, ini bisa terbolak-balik. Aku menggunakan aku, kamu ini untuk mempermudah pembacaan. Silakan diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Oke? Dan ambillah yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Kalau misalnya nggak cocok tapi pengen tetap dengerin juga nggak apa-apa. Banyak kok teman-teman di sini yang sering nongkrong sama aku setiap minggu dan nemenin aku membacakan tarot ini walaupun ada yang tidak sesuai ya. Oke, yuk kita mulai pembacaan untuk secangkir kopi tarot minggu ini. Oke, yuk kita mulai pembacaannya. Ada apa? Oh, Six of Cup. Six of Cup. Kita buka dulu ya. Six of Cup. The Wheel of the Year. Ini biasa di traditional tarotnya Wheel of Fortune, Eight of Pentacles, dan Page of Wand dalam keadaan terbalik ya. Kita lihat dulu, buat beberapa dari kamu, ini kok kayak, ini bisa orang, bisa hal yang kamu pernah kerjakan, tetapi sesuatu yang bisa jadi berhubungan dengan masa yang sudah berlalu. Dan the Wheel of the Year itu adalah perubahan ya, perubahan, pergantian, sesuatu yang sudah lalu, sesuatu yang sudah lama itu mengadakan perubahan-perubahan. Ini bisa jadi adalah hal-hal yang perlu kalian lakukan berhubungan dengan apa sih yang sudah kalian lewatin di masa lalu, termasuk di dalam hubungan, termasuk di dalam pekerjaan, termasuk di dalam cara kalian menjalani hidup kalian, cara pandang kalian dan lain sebagainya. Dan kalau yang aku lihat di sini, kalian mungkin sedang fokus untuk mengadakan perubahan, fokus untuk mengadakan, pastinya untuk mengadakan improve gitu ya, improvement gitu loh di dalam hidup kamu. Walaupun dengan adanya Page of Wand ini, kalian mungkin masih ngelihat, kok aku udah ngerubah ini, udah ngerubah itu, udah ngelakuin ini, udah ngelakuin itu, kok belum ada sih perubahan-perubahan itu. Kok aku masih rasanya tuh seperti nggak kemana-mana sih. Kenapa sih kok kayaknya rasaku tuh masih mungkin nyantel ataupun mungkin masih susah untuk merubah hal-hal yang
lewat, dan mungkin ini adalah hal-hal yang udah nggak bisa lagi di-apply di dalam kehidupan kamu, termasuk dengan kebiasaan-kebiasaan kamu, termasuk dengan tadi aku bilang cara hidup kamu, termasuk juga dengan hal-hal yang bersangkutan mungkin dengan hubungan kamu dengan seseorang di masa lalu yang udah saatnya kalian memang sudah tinggalkan, udah kalian harus lepaskan, udah kalian harus tinggalkan, udah mesti move on gitu. Karena kalau yang aku rasain dari tadi awal aku nge-shuffle kartu, itu ada satu perasaan yang kayak stuck, nggak kemana-mana, terpenjara, terjerat, ketrap, rasa-rasa seperti itu gitu loh. Yang dimana kalian ingin, rasanya udah nggak nyaman sebenarnya. Dan kenapa aku bilang tadi dengan mungkin lifestyle kalian, cara berpikir kalian, mungkin hal-hal itu adalah hal-hal yang sempat berfungsi di dalam kehidupan kalian yang sebelum-sebelumnya, tetapi kalian mulai merasakan dengan kalian menjalani hal tersebut, kok gue nggak berkembang, satu ya, atau kok gue malah rasanya kayak mengalami kemunduran, dua, ataupun kok kayaknya dengan melakukan hal itu gue menghadapi masalah-masalah atau menaruh diri gue ke dalam masalah ya. Dan ini yang perlu dilakukan adalah perubahan daripada hal yang sudah lalu itu. Mungkin buat beberapa dari kamu masih memegang hal-hal yang udah lalu ini, termasuk dengan kenangan kalian di masa lalu, termasuk dengan mungkin orang dari masa lalu yang susah untuk lepas. Baik adanya upaya gitu ya, atau usaha dari salah satu pihak atau keduanya untuk balik lagi, ataupun memang iya belum bisa aja. Karena aku kalau mau pasti bisa. Kalau mau dan mau melakukan upaya ataupun usaha, segala sesuatunya pasti bisa diupayakan kalau mau gitu loh. Tapi kalau memang sudah tidak mau, pastinya nggak akan maksimal gitu. Nah, ini yang perlu kalau yang aku lihat diubah. Untuk apa? Untuk bisa mengadakan perubahan dan bisa memajukan dan bisa mengembangkan lagi kehidupan kamu, diri kamu, potensi-potensi dalam diri kamu. Karena yang aku lihat di sini Eight of Pentacles, kalian lagi berupaya, kalian lagi mencurahkan diri kalian, waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Dan ini aku ingatkan lagi, ini adalah general ya, jadi bisa berhubungan dengan macam-macam. Coba kita lihat ya sekarang satu-satu kartu clarification-nya ya. Cuman ada hal di masa lalu yang perlu kalian adakan perubahan. Dan untuk itu nggak bisa instan kalau yang aku lihat di sini. Ini membutuhkan proses, membutuhkan kemauan, ketekunan. Dan hal ini bukan hanya berhubungan, bersangkutan dengan masalah mengenai pekerjaan. Termasuk kualitas bidang-bidang hidup yang lain. Termasuk juga di dalam di dalam hubungan, misalnya percintaan. Kalau kita ingin mengadakan perubahan, ya pastinya kita perlu mempunyai satu komitmen di dalam diri kita sendiri. Kita harus butuh konsistensi dalam melakukan hal tersebut. Jangan nanti udah ngelakuin, mencoba untuk merubah, terus sebentar melenceng, sebentar melenceng. Ya pastinya memang ada saatnya kita nggak kuat, akhirnya kita roboh. Tapi yang pasti kalau kamu kembali gitu ya, kembali jalan lagi, kembali mulai lagi, kembali melakukan lagi, itu pastinya akan ada improvement. Kalau secara konsisten dilakukan dan gigih gitu loh. Karena biasanya kita nih suka ngelihat gara-gara
orang, gara-gara situasi, gara-gara kondisi, dan kita merasakan itu semua yang mengalahkan kita, itu semua yang bikin kita nggak bisa berkembang, itu semua yang bikin kita nggak bisa mempunyai si perubahan yang kita inginkan. Itu semua yang membuat kita mungkin stuck di dalam satu posisi di mana itu semua sudah membuat kita nggak nyaman. Tetapi seringkali kita ngerasa diri kita lemah, kita ngerasa diri kita nggak berdaya, kita ngerasa segala hal di luar itu punya power yang lebih sehingga kita nggak bisa. Padahal kita ini punya power itu, kita ini punya kendali itu, kita ini punya kontrol kalau kita mau pegang. Tapi kalau kita udah ngasih si kontrol itu dan kendali itu misalnya kepada, misalnya ini ya, pada kenangan-kenangan masa lalu yang bikin kita nggak bisa move on. Akhirnya kita nginget-nginget itu, dari mulai nginget-nginget itu, ngeliat-liat lagi yang namanya foto-fotonya, kenangan-kenangannya, chattingan-chattingannya, dan lain sebagainya, dan membiarkan kenangan itu terus mengontrol kita. Ini kalau dalam masalah percintaan gitu ya, ya kitanya akan keseret balik lagi, keseret balik lagi, keseret balik lagi oleh wave itu, oleh ombak itu. Nah, sekarang kalau misalnya pun ini mengenai kehidupan yang lain, misalnya, aduh gue tuh pengen usaha gue bisa berhasil, tapi gue gak punya apa-apa, coba gue coba dengan apa yang gue punya. Memang rasanya sulit, semuanya sulit, saingan gue banyak, gue gak punya modal sebaik itu, gue gak punya skill yang mungkin kalian pikir tidak sebagus dan sebaik itu, dan lain sebagainya. Yang kalian merasa mungkin dikondisikan dalam hal itu yang membuat ketidakberdayaan gitu ya. Tetapi di mana kalian saat si wave itu datang dan kalian berusaha untuk tetap, walaupun mungkin gerak sedikit dan kebawa sedikit gitu ya, tapi kalian sadar gitu ya, secara sadar, oh ini adalah hal yang selalu membawa gue kembali lagi ke dalam masalah yang sama, kepada situasi yang sama yang membuat gue gak bisa maju-maju. Gue sekarang harus melatih kekuatan gue harus melatih diri gue untuk bisa berdiri kokoh dan lebih kokoh dan lebih kokoh. Sehingga setiap wave itu datang, setiap kali ombak itu datang dan berusaha menyeret kita untuk kembali, kita semakin lama semakin kuat. Yang tadinya mungkin keseret gitu ya, begitu ombak ini yang berusaha menarik kita kembali lagi ke dalam masalah yang sama, ke dalam situasi yang sama, yang bikin kita stuck, yang bikin kita gak kemana-mana, termasuk si males, si nggak mau berusaha dan lain sebagainya lah pokoknya ya, hal-hal itu gitu, termasuk juga hal-hal lain, kebiasaan-kebiasaan lain yang bisa jadi kalian sudah sadari ataupun mungkin masih belum. Coba kalau aku ngelihat ini adalah cerita masalah itu, ini adalah pesan masalah itu, di mana ada hal yang perlu kalian ubah, yang mungkin ini adalah sudah menjadi sesuatu yang membuat kalian nyaman ya. Ini bisa jadi kalian ayo dong, coba keluar dari kotak kamu, coba explore diri kamu, coba gali lagi diri kamu. Buat beberapa dari kamu yang mungkin kok gini-gini aja sih, dan menerima keadaan, menerima kondisi, menerima segalanya, bukan berarti kita nggak bersyukur, tetapi benar, ini karena yang aku dapetin ini adalah cerita dan pesan mengenai itu ya pada saat ini. Benar kalian nggak mau sesuatu yang lebih baik daripada ini. Kalau kalian mungkin ada di dalam sesuatu keadaan dan satu situasi kondisi yang kalian merasa ya udahlah mau diapain lagi. Padahal mungkin hal ini
udah banyak sekali membuat kalian tidak sejahtera, tidak nyaman, membuat diri kalian tiap hari kayak ngerasa ada di dalam satu penjara ataupun satu sel ataupun satu hal yang bikin kalian terkurung di situ. Kenapa rasanya terkurung? Pastinya ada sesuatu yang membuat kamu tidak sejahtera di situ. Sesuatu yang membuat kalian mulai tidak nyaman di situ. Bisa jadi dengan situasi dan kondisinya, keadaannya, lingkungannya, orang-orang yang ada di situ, ataupun hal yang kalian lakukan. Dimana kalau kamu mau untuk membuat satu perubahan yang baik di dalam kehidupan kamu, kamu harus punya keberanian. Kamu harus punya keberanian untuk keluar dari situ. Dan ini kalau yang aku lihat bukan sesuatu yang apa ya, yang hasilnya instan. Nggak ada lah yang hasilnya instan. Segala sesuatunya tuh nggak ada yang instan. Aku pernah kalau nggak salah ngomong sama kamu, mie instan aja kamu harus masak kok. Kamu harus siapin waktu, kalian harus siapin tenaga, kalian harus buka dulu, kalian harus masak dulu sebentar. Termasuk sampai yang di cup, yang di mangkok itu pun, itu kan harus kalian tunggu dulu, kalian harus, nggak ada gitu loh ya. Dan di sini adalah sebagaimana besarnya sih kamu menghormati dan menghargai dirimu. Apakah menunggu, apakah berusaha memberikan terbaik itu adalah sesuatu yang kamu lakukan pada dirimu itu nggak ada apa ya, nggak ada hasilnya, nggak ada gunanya. Itu pasti berguna. Cuman banyak orang itu menginginkan dan mengharapkan perubahan itu terjadi secara instan. Termasuk ya, ini buat teman-teman yang mungkin udah tahu aku dari zaman dulu. Dari zaman awal-awal aku bikin readingan tarot ini. Aku dulu 2 kali lipatnya yang sekarang aku ini. Dan aku tuh banyak penyakitnya. Dulu berpikirnya nggak bisa, susah untuk menghilangkan 60 kg dari badan gue itu impossible. Pada saat itu mikirnya seperti itu. Umur udah segini, wah udah segala macam deh. Dan itu adalah apa? Alasan-alasan. Excuses yang aku bikin untuk diri aku untuk tidak melakukan perubahan itu. Dimana sebenarnya aimingnya apa, Bu? Mungkin pada saat itu aku cuman sedangkal ya gue pengen pengen turunin berat badan. Tetapi sebenarnya kan yang sebenarnya harus jadi tujuan adalah gue harus sehat. Dan untuk badan gue dengan tinggi segini, umur gue dan lain sebagainya, dengan berat sebanyak itu, gue pastinya akan membahayakan diri gue sendiri dan menaruh diri gue sendiri di dalam satu situasi yang tidak sehat, yang bisa bikin gue jadi sarang penyakit, yang bisa bikin gue punya kesulitan-kesulitan dalam menjalani hidup dan lain sebagainya. Dan kalau sampai itu terjadi, bukan aja gue mencelakakan diri gue ataupun gue menyulitkan diri gue, tetapi gue juga bakal menyulitkan, menjadi beban buat orang-orang di sekitar gue yang sayang dan mengasihi gue. Nah akhirnya akhir tahun 2020 itu akhirnya gue mencoba untuk merubah cara pandang gue terhadap masalah badan, fisik, kesehatan. Gue mulai banyak baca, mulai banyak nonton, mulai banyak menggali pengetahuan, menggali informasi mengenai apa yang harus gue lakukan. Karena apa? Cara-cara di dalam
hidup ini ada macam-macam yang sebenarnya mungkin tujuannya sama. Tapi kita juga perlu melihat cara apa sih yang sesuai dan bisa gue lakukan dan bisa gue lakukan secara konsisten gitu loh. Nah, termasuk di dalam masalah macam-macam juga, bukan hanya di dalam masalah diet yang tadi aku cerita, termasuk di dalam masalah pekerja, ya, termasuk juga mungkin di dalam hubungan, percintaan, diri pribadi dan lain sebagainya. Kalau kita udah sadar bahwa sesuatu ini menaruh kita di dalam keadaan yang membahayakan, di dalam keadaan yang menyiksa, baik secara fisik, secara mental, secara emosi, kita harus udah mulai aware. Gitu loh. Karena apa? Kalau kamu punya orang yang kamu kasihi, kamu punya orang kamu cintain, pastinya kamu gak pengen mereka celaka, mereka sedih, mereka tersiksa, mereka punya masalah. Kamu pasti pengen menolong orang yang kamu sayangin, pasangan kamu, saudara kamu dan lain sebagainya. Ya, kamu kan pasti pengen menolong. Itu adalah orang lain yang kamu kasihi. Sekarang, diri kamu sendiri itu apakah tidak berhak mendapatkan kasih yang juga demikian besar? Sehingga pada saat kita udah mulai tahu sign-sign bahwa ada sesuatu yang gak baik, ada sesuatu yang bikin gua gak nyaman, ada sesuatu yang merugikan gue, ada sesuatu yang membuat gue gak sejahtera, membuat gue gak bahagia, membuat gue stuck, membuat gue gak kemana-mana, membuat gue terjerat, membuat gue gak berkembang, membuat gue gak maju, membuat gue gak hal-hal yang kita pengenin. Berarti apa? Berarti kita harus melakukan perubahan. Tapi yang tadi aku bilang, kembali lagi masalah aku cerita tadi. Selama kitanya masih kasih excuses, selama kitanya masih kasih alasan-alasan kepada kitanya sendiri, ini gak apa-apa, ini gak apa-apa, ini gak apa-apa, ini gak apa-apa, aku gak kuat, aku gak bisa, aku gak sanggup, aku gak berdaya, aku lemah, aku gak yakin. Itu semua akan apa? Akan meninabobokan kamu. Meninabobokan kamu ada di dalam situasi yang membuat kamu tidak nyaman itu. Tetapi kalau kamu, yang tadi aku bilang, punya keinginan itu untuk bisa berdiri dan mengambil kekuatan dan power kamu lagi, dan kalau kamu pengen untuk punya kontrol itu di dalam kehidupan kamu, di dalam diri kamu, jangan kasih itu dengan hal-hal di luar diri kamu, jangan kasih itu untuk orang-orang di luar kamu. Karena apa? Saat orang bersikap sebagai victim, orang akan dengan leluasa dan dengan mudahnya menggunakan hal tersebut. Karena kamu udah ngerasa, ya aku adalah korban itu. Dengan apa? Yang tadi aku bilang, aku gak kuat, aku gak bisa, aku gak sanggup, aku gak berani, aku gak berdaya, dan lain sebagainya. Sehingga, dia orangnya lemah. Dia orangnya mau aja gue apa-apain. Dia gak melawan balik. Dia gak speak the truth gitu ya. Karena banyak orang di saat kamu nurutin keinginannya dia akan memastikan kamu ada di dekat dia. Tapi begitu apa yang mereka inginkan tidak kamu turutin, kamu bisa ngelihat apakah mereka benar-benar mengasihi gue, apakah benar-benar dia adalah keluarga gue, dia adalah saudara gue, dia adalah orang yang mengasihi gue. Saat kamu tidak bisa memberikan, tidak bisa melakukan apa yang mereka mau, waktu mereka bisa
menghormati dan menghargai itu, waktu orang bisa menghargai dan menghormati boundaries kamu, batasan kamu, bahwa oh ya, dia punya haknya untuk punya batasan-batasan di mana dia menjaga kesejahteraan di dalam dirinya, kesehatan dirinya dari segala bidang yang tadi aku bilang, secara fisik, mental, emosional ya. Orang yang benar-benar memang ingin ada dalam hidup kamu, itu pasti akan menghormati itu dan akan menghargai itu. Tapi untuk orang-orang yang menginginkan kamu ada bersama dan dekat mereka hanya untuk dipergunakan, hanya untuk sesuatu yang mereka inginkan, ya, hidden agenda, agenda-agenda ataupun rencana-rencana, keinginan, tujuan-tujuan tertentu yang tersembunyi di balik mungkin apa yang mereka tunjukkan, ataupun mungkin apa yang udah jelas-jelas mereka tunjukkan ke kamu. Nah, kalau orang sudah mulai setiap kali kamu menunjukkan batasan kamu, itu mulai, kok kamu kayak berubah sih? Kok kamu sekarang begini sih? Ya sudahlah kalau misalnya ini, dan mulai memberikan punishment. Nah, itu berarti kamu harus mulai sadar. Apakah kamu benar-benar ingin berada ataupun mempertahankan orang ini ada dalam kehidupan kamu? Karena apa? Mereka tidak hanya membuat kamu akan stuck dalam situasi dan kondisi yang tidak nyaman ini, pun akan membuat situasi ini semakin runyam. Nah, kembali lagi yang tadi aku bilang, waktu kamu merasakan bahwa diri kamu udah mulai ngerasa nggak enak di dalam satu situasi dan kondisi, dimana misalnya kamu kalau ngelihat ada orang, misalnya nih pacar gitu ya, ataupun pasangan kamu lah, begitu misalnya dia nggak enak badan, wah langsung kamu bawain bubur, kamu bawain kok cuman bubur sih, kamu masakin mungkin, atau kamu beliin makanan yang enak, kamu kasih vitamin, kamu coba untuk rawat dan lain sebagainya. Atau misalnya kepentok gitu ya, aduh kenapa sayang, terus dibelai-belai gitu ya. Ataupun cara kamu menghormati mereka, cara kamu menghargai, cara kamu menginginkan mereka bahagia dengan mungkin hal-hal yang kamu lakukan, hal-hal yang kamu beri. Itu untuk orang lain. Orang yang lain gitu. Maksudnya selain diri kamu. Nah, ini diri kamu sendiri nih yang aku lihat di sini. Diri kamu sendiri yang pada saat ini membutuhkan kasih sayang itu. Yang pada saat ini membutuhkan kamu untuk melakukan perubahan. Yang pada saat ini membutuhkan pemulihan. Yang saat ini membutuhkan fokus kamu, kerja keras kamu, tenaga kamu, waktu kamu, kasih kamu, untuk membangun dia, untuk mendapatkan hal yang lebih baik. Kadang-kadang orang ya sangat pandai dan sangat jago sekali memberikan kasih yang begitu luar biasa kepada orang lain. Tetapi dirinya sendiri, ini gak tahu kenapa dari tadi aku kayak ngerasa butuh untuk mengucapkan hal ini terus-menerus. Tapi untuk dirinya sendiri yang terang-terang diberikan sebagai tanggung jawabnya untuk dirawat, diperlakukan, dijaga dengan baik, itu kadang-kadang langsung lupa. Langsung kayak gak tahu harus bagaimana, gak tahu harus ngelakuin apa, gak tahu harus
Banyak orang tidak tahu bagaimana harus membangun dirinya, bagaimana harus memulihkan dirinya, bagaimana harus mengasihi dan mencintai dirinya. Nggak sedikit. Gue harus ngapain? Lakukan apa yang biasa lo lakukan untuk orang yang lu sayangin. Apa coba? Kasih waktu, kasih perhatian, cari tahu, ya kan? Kalau kita lagi suka sama orang, kita pengen tahu dia ini siapa sih, dia sukanya apa sih, dia maunya apa sih, apa yang membuat dia seneng sih, apa yang membuat dia bahagia, apa yang membuat dia nyaman, apa yang membuat dia bersemangat, apa yang membuat dia excited, apa yang membuat dia semua yang baik-baik, ya nggak? Kalau kamu mau kalau kamu punya ketertarikan kepada seseorang, hal-hal itu kan kurang lebih yang dilakukan. Dan kamu akan kasih waktu kamu, kasih tenaga kamu, kasih bahkan misalnya sampai ke materi kamu. Kamu bisa sabar, kamu bisa semangat, bisa kuat untuk, dan kadang-kadang ini dilakukan oleh seseorang terhadap seseorang yang sama sekali nggak menghargai dirinya. Gitu. Orang yang udah misalnya udah ninggalin dia, udah nggak menghargai dia, udah melakukan hal-hal yang buruk sama dia, udah nggak menghormati dia, dan lain sebagainya. Itu bisa tetap dilakukan. Abis aku nggak bisa sih, pokoknya aku, walaupun aku tahu dia nggak sayang lagi sama aku, tapi aku nggak akan berhenti memberikan cintaku kepada dia, nggak akan berhenti memberikan sayangku kepada dia, nggak akan berhenti untuk melakukan hal-hal itu untuk dia. Nah terus ini dirinya sendiri itu bukannya mempunyai hak yang lebih untuk diperlakukan seperti itu, sebaik itu, sedemikian penyayang itu. Karena buat beberapa dari kamu, aku juga melihat gini ya. Ini mungkin spesifik sekali. Dan ini berhubungan dengan orang dari masa lalu yang masih diharapkan untuk kembali ke dalam kehidupannya dia, dan dia berusaha semaksimal-maksimal mungkin untuk bisa mewujudkan keinginan dia bahwa gua bisa kembali lagi bersama orang ini. Dia melakukan segala cara, segala upaya, segala upaya. Padahal mungkin apa yang terjadi di masa lalu ini seharusnya sudah membukakan pikiran dan hatinya untuk melihat bahwa ini tuh udah nggak berfungsi lagi. Ini tuh udah nggak baik lagi untuk ada dalam diri kamu, hidup kamu. Dan kamu harus berani menerima perubahan ini. Kamu harus mengizinkan diri kamu untuk belajar. Ya kan, di saat ada perubahan, ada hal-hal yang kita nggak biasa, dan kita harus belajar lagi untuk adaptasi lagi, bahkan untuk melakukan lebih baik. Nah, mungkin dari segala hal yang dia lakukan ini, dia masih nggak dengar beritanya. Mungkin buat beberapa dari kamu, ini ada seseorang yang berusaha kembali lagi ke masa lalunya. Dia berusaha apa saja, tapi kalau yang aku lihat di sini, tidak ada berita baik, gitu ya. Belum ada berita baik. Tapi kalau misalnya ini bersangkutan dengan orang, kamu nggak mendengar berita dari mereka nggak mau ngomong sama kamu, mereka mungkin ya mengirimkan sinyal bahwa nggak bisa. Nah, satu-satunya cara adalah apa? Maju ke depan. Maju ke depan. Kalau kita misalnya lagi jalan, mau mundur, aduh, udah longsor di belakang gua. Masa ya kita mau terjun bebas ke dalam jurang, ya nggak? Satu-satunya jalan adalah mencari jalan lain. Mencari jalan untuk maju ke depan. Jangan sampai mundur lagi. Kembali lagi. Ya kan? Sih? Ada seseorang yang berusaha memanifestasikan sesuatu, tapi ini ada hubungannya di masa lalu.
Mungkin ini dengan ini mungkin buat beberapa masalah hubungan di masa lalu ya, yang berusaha dibangun lagi, mungkin berusaha diperbaiki lagi. Tapi kalau yang aku lihat dengan Page of Wands, kok rasanya kalian harus melakukan perubahan, mengambil jalan yang lain untuk bisa maju ke depan. Tetapi kalau aku lihat dengan Eight of Pentacles ini, yang pertama harus kamu lakukan adalah membangun dirimu sendiri. Ngebenerin dulu diri kamu sendiri. Memperbaiki cara pandang dan cara pikir kamu sendiri. Karena apa? Banyak orang menggantungkan kebahagiaannya dia kepada orang lain, ya. Kamu membuat aku bahagia, itu udah total salah. Karena apa? Kita harus bahagia dulu. Sebelum kita punya hubungan sama orang lain, kita harus punya rasa itu benar-benar dari diri kita. Benar-benar konten. Sehingga kita nggak bergantung. Dan sehingga itu, power itu ada di dalam diri kita. Kekuatan itu ada di dalam diri kita. Kontrol itu ada di dalam diri kita. Kamu menambah kebahagiaanku. Ekstra bonus. Gitu kan. Tapi kalau kita masih ngerasa nggak happy, ngerasa nggak jelas, ngerasa merana, ngerasa weluweng gitu ya. Apa itu weluweng? You better fix yourself. Kamu lebih baik memperbaiki dirimu sendiri, membangun dirimu sendiri, sehingga kamu punya kekuatan itu, sehingga kamu punya kontrol itu. Dan saat kamu punya itu, kamu akan lebih, apa ya, ya kamu punya kontrol itu, ya kamu nggak gampang dikontrol orang, kamu nggak gampang diperlakukan dengan semena-mena. Kamu tahu apa yang baik untuk kamu, apa yang tidak baik untuk kamu. Sehingga apa yang nggak baik untuk kamu akan cut. Nggak. Yang baik, oke. Ada temen yang kamu tahu mereka menghargai kamu, batasan kamu, mereka nggak cuma pergunakan kamu, segala macam, terima kamu apa adanya dan lain sebagainya. Ya, welcome. Mulai ketemu lagi, oh sama orang yang manfaatin kamu, yang cuman pengen ngebully kamu dan lain sebagainya. Enggak. Diri gua dikasih sebagai tanggung jawab gue, dan gua punya tanggung jawab untuk ngerawat dan ngejaga diri gue. Jadi gue tahu gitu loh, gue tahu apa yang harus gue lakukan. Yang ini enggak, yang itu oke. Nah, kamu jadi lebih punya pakem. Termasuk juga dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Ini semuanya nggak semata-mata mengenai orang lain dan lingkungan dan situasi aja. Termasuk juga dengan misalnya cara pikir kita yang mungkin overthinking, yang bikin kita jadi stres, yang bikin kita jadi punya anxiety, ataupun bikin kita jadi ngerasa apalah yang bikin kita nggak nyaman, yang bikin kita ngerasa tersiksa sendiri, ataupun punya pikiran-pikiran yang jadinya ngelihat orang lain, aduh jangan-jangan mereka mikirin aku kayak gini, oh jangan-jangan mereka ini, jangan-jangan mereka ini, jangan-jangan mereka ini, dan take it personally everything gitu ya. Itu mungkin perlu udah mulai diperbaikin. Nah, yang mana yang perlu kamu kikis-kikis, yang mana yang kamu harus singkirin. Nah, itu saat kamu mulai memberikan extra attention gitu loh sama diri kamu, ekstra perhatian ekstra untuk diri kamu. Itu di saat kamu mau membangun diri kamu, itu di saat kamu mau mengembangkan diri kamu, siapapun kamu.
ambil hal-hal ataupun gali info-info yang bisa jadi makanan yang bernutrisi buat pikiran, buat jiwa kamu, buat perasaan kamu. Jangan malah tenggelam ke hal-hal yang membuat kamu makin marah, makin sedih, makin terpuruk, makin hancur, makin segala macam. Nah, jadi kamu juga harus mulai lihat apa sih yang bikin gua tuh mundur ataupun bikin gua tuh nggak kemana-mana. Apa sih kotoran-kotoran yang menghalangi aliran sungai gua tuh apa? Nah, ini ya perlu kamu beresin supaya apa, nggak nyumbet. Ya, tapi itu harus kamu secara sadar. Amati itu, lihat itu. Apa yang perlu diubah, apa yang perlu diganti, apa yang udah nggak berfungsi lagi, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dikembangin. Gitu. Ya, oke. Teman-teman, ini adalah pembacaan secangkir kopi tarot pada minggu ini. Semoga ada yang bermanfaat, ada yang berguna untuk kalian. Sampai ketemu lagi di pembacaan berikutnya. Salam untuk orang-orang terkasih kamu, nikmati weekend kamu. Terima kasih, namaste.